Bab 037. Hidup ini harus adil, tidak perlu nunggu karma datang. Jika perlu akan kubantu Allah mempercepat karma untuk pendosa seperti kalian. Azarin sadar perkataannya terdengar angkuh. Namun, saat ini, menunjukkan kelemahan hatinya yang telah meronta sedari tadi, tak mungkin dilakukan. Dia harus kuat di hadapan semua orang, termasuk ibunya. Setelah berkata, Azarin membuka pintu mobilnya, tetapi niatnya untuk masuk urung, dia berbalik lagi pada sang kakak. Aku sudah katakan sama kamu. Hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah tidak punya kakak. Kakakku sudah mati, dikubur bersama Abah. Wajah Alea memerah, matanya pun langsung berkaca-kaca. Katakan pada suamimu. Entah kamu atau dia yang ingin bicara, silakan bicara sama pengacaraku. Aku tidak menerima penjelasan apapun, selain dari mediasi yang diberikan pengadilan nanti. Jadi, simpan saja penjelasan. Kalian, ujarnya, sebelum akhirnya dia masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan pemakaman. Bukan langsung ke rumah, Azarin memilih ke pantai. Dia membutuhkan angin segar, dan ketenangan. Namun, sepanjang jalan menuju pantai, air mata Azarin terus mengalir. Seumur hidup dia tak pernah memaki kakaknya, dia tak pernah mengasari kakaknya. Sekarang semua berbeda. Orang-orang hanya menganggapnya keras kepala, pembangkang. Nyatanya dia rapuh. Perlawanan yang diberikan hanya bagian manipulasi saja, agar orang tak menganggapnya remeh. Di tengah isak tangisnya, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Azarin langsung mengusap air matanya, lalu mengambil benda pipih tersebut dari dalam tas yang masih terpasang di tubuhnya. Detik kemudian, Azarin tersenyum, lalu kembali menghapus jejak air matanya di bawah mata sebelum benar-benar menerima telepon video dari Mahira nenek Alina. Tidak hanya itu, dia berdehem beberapa kali agar suara sengaunya tak terdengar. Ponselnya pun lantas diletakkan di step khusus ponsel di dashboard, lalu menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ya, assalamualaikum, sapa Azarin sambil tersenyum lebar, agar mata sembabnya tidak terlihat. Waalaikumsalam, nak, jawab Mahira. Wanita parubaya itu juga tersenyum. Apa kabar? Azarin terdiam, lalu menggeleng. Kabarnya gak baik, Bu. Aba Aza baru saja meninggal. Turut berduka ya, nak. Maaf ibu tidak bisa datang. Tidak apa-apa, Bu. Aza mengerti. Oh iya, maaf ya, Bu. Kemarin Aza gak angkat teleponnya. Aza sedang kalut. Wanita parubaya itu tersenyum, dan mengangguk. Dia pun mulai membahas Alina yang terus mencarinya sejak datang di Dubai, tetapi berhasil dibujuk dengan mengajak bermain di mal. Sampai lelah. Mahira juga menjelaskan saat ini Alina sedang mandi, itu pun gadis itu, mau mandi hanya dengan mengajukan syarat. Menelepon Azarin. Sementara Azarin yang mendengar itu, tersenyum. Mendengar nama Alina, perasaannya sedikit terobati. Dia jadi merindukan gadis kecil itu. Kapan ke Dubai, nak? Tiba-tiba saja di tengah pembahasan mengenai Alina, Mahira melontarkan pertanyaan yang membuat Azarin terdiam. Kita umroh sama-sama. Ajak juga ibunya Nak Aza. Saat ini ibunya Nak Aza sedang terluka. Mungkin dengan umroh, beliau bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, bisa diberikan ketenangan jiwa. Begitu juga dengan Nak Aza. Perkataan Mahira terdengar lembut, membuat hatinya tenang. Namun, dia justru tak bisa menjawab. Kenapa, nak? Tanya Mahira, karena Azarin hanya diam, dan melamun. Anu, Bu. Maaf ya, kalau untuk saat ini, aku belum bisa menjawab.
Masih ada yang ingin aku selesaikan di sini, Bu. Dan mungkin prosesnya masih panjang, jawab Azarin pelan. Sebenarnya tidak apa-apa, Nak. Tapi, alangkah lebih baiknya, kamu menenangkan diri dulu. Hatimu akan terus dipenuhi dendam, rasa marah, kecewa, dan mungkin saja kamu terus menyalahkan takdir. Perkataan wanita parubaya itu membuat Azarin terpaku di tempat. Apa yang dikatakan itu memang benar. Jika semua rasa marah itu masih bergejolak, setan akan mudah merasuki dan mengotori hatimu, Nak. Kamu bisa melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nasihat Mahira membuat Azarin menunduk, air matanya terasa ingin menetes. Berdoalah di rumah Allah, Nak. Nawaitu lillahi ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Percayalah, Nak. Doa yang selalu kamu langitkan tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Air mata Azarin menetes dan berjatuhan di atas pangkuannya. Dia lemah, dan hanya Mahira yang notabene orang baru dikenal, memberikan nasihat yang memang sangat dibutuhkan untuk menjaga kewarasannya. Bu. Azarin mengangkat pandangannya sembari menyekasi sebulir air mata. Terima kasih tawarannya. Nanti aku pertimbangkan lagi, setelah acara tahlilan hari ke-7 Abah. Aku juga ada rencana, mau mengajukan gugatan perceraian setelah itu, jelasnya terdengar serak. Iya, Nak. Kabarin kalau kamu sudah siap, ya. Obrolan mereka pun berlanjut, sembari menunggu kedatangan Alina. Azarin pun sudah kembali ceria, berkat nasihat-nasihat Mahira. Namun, tiba-tiba saja sebuah notifikasi pesan masuk, membuat Azarin langsung berpamitan, dan berjanji akan menelepon kembali. Keningnya langsung berkerut, ketika membuka pesan dari ibu mertuanya, yang memintanya datang ke rumah, bukan rumah di Bogor, tetapi rumahnya di Jakarta saat ini juga. Pesan yang menyiratkan keharusan. Belum sempat dia menyimak pesan tersebut, telepon Ramlah sudah masuk. Azarin langsung berdecak, tetapi dia tetap menerima dengan berani. Bisa kamu ke Jakarta sekarang? Belum sempat Azarin mengucap salam, Ramlah sudah berbicara dengan cepat. Tidak bisa, jawab Azarin santai. Di rumahku masih ada tahlilan, kalau ibu tidak bisa datang ke rumah orang tuaku, setidaknya jangan memintaku meninggalkan rumah orang tuaku dalam kondisi berduka, apalagi untuk membahas dua sampah itu. Dia sudah dengar dari Din semalam mengenai reaksi Ramlah saat mengetahui perselingkuhan anaknya. Sampah katamu. Anakku masih suamimu Azarin. Kamu mau jadi istri durhaka. Sergah Ramlah, tetapi Azarin justru terkekeh. Ibu tidak salah berkata begini sama aku selaku korban pengkhianatan dari anak ibu. Apa ibu tahu anak ibu itu sudah berzina di rumah yang telah dia maharkan untukku? Apa itu tidak termasuk dosa? Cecar Azarin dengan berani. Sudah ya, Bu. Suasana hatiku sedang buruk, aku tidak ingin nantinya bibirku ini melontarkan kata-kata menyakitkan. Tangannya pun terulur, hendak mematikan ponselnya yang masih terduduk di atas dashboard. Namun, suara kembali menghentikan gerakannya. Apa susahnya kamu datang? Jaraknya tidak terlalu jauh juga, kan? Ibu ingin mendengar dari pihak kamu dan anak ibu. Jadi, kalau bisa usahakan kamu datang. Tegas Ramlah bersikuku, membuat Azarin langsung mendengkus kesal. Kalau aku tidak mau, ya tidak mau. Kenapa ibu ingin sekali aku datang? Lagi pula aku hanya akan bicara, dan bertemu di pengadilan minggu depan. Kalau ibu masih kekeh, silakan bicara saja sama anak ibu, dan calon menantu ibu itu, karena mereka pelaku utamanya. Aku gak ada waktu. Assalamualaikum. Azarin langsung menutup teleponnya tanpa menunggu balasan.
Dia lantas mengurut keningnya sambil mengucap istighfar. Tidak kakak, ibu mertuanya, kompak sekali ingin berbicara dengannya hari ini. Semalam Din sudah memperjelaskan membahas perkara ini di pengadilan, tetapi mereka sudah gelisah ingin mediasi. Apa mereka ingin aku mengurungkan niat untuk melapor ke kantor? Gumam Azarin menerka-nerka. Jika dipikir lagi, mertuanya itu paling takut anaknya kehilangan pekerjaan. Maka dari itu, baik kakak maupun ibu mertua, hari ini mereka bersikukuh untuk bertemu dengannya. Suara denting ponsel tanda pesan masuk, mengalihkan lamunan Azarin. Dia segera meraih ponselnya dari dashboard, lalu membuka pesan tersebut yang ternyata dari Jenderal. Bisa gak datang, sayang? Kita bicara baik-baik. Ada hal yang ingin aku ceritakan sama kamu. Aku mohon, iya. Pesan yang disematkan emotikon mata berkaca-kaca serta kedua tangan menyatu. Bukannya membalas, Azarin lantas menekan fitur blokir. Dia muak dengan pesan Jenderal, seolah dirinya yang paling terluka. Sesuai ketentuan yang telah dibuat, dia hanya akan membahas di pengadilan. Mereka yang bersalah, harus mengikuti peraturannya, suka atau tidak. Kalian takut sekali rupanya. Gumamnya lagi. Baiklah mari kita bermain. Azarin kembali membuka ponselnya, lalu mengirim pesan pada ibu mertuanya. Kalau ibu dan Mas Jen tetap keke ingin mediasi sebelum waktu yang aku tentukan. Aku tidak akan segan mengirimkan skandal perselingkuhan Mas Jenderal hari ini juga ke komandannya. Ini juga berlaku buat kakakku sendiri. Pesan tersebut dikirim, langsung berubah centang biru, membuat Azarin mengulas senyum miring. Berani bermain api, maka bersiaplah untuk terbakar. Mobilnya pun, kembali menuju pantai seperti tujuannya di awal. Namun, tanpa disadari mobil sedan hitam milik Alea masih mengekori dari belakang. Suasana terasa panas, Jenderal tak henti mendapat omelan oleh Ramlah. Setelah skandal perselingkuhannya itu, membuat Ramlah tak bisa tenang. Ketakutan setiap saat, memikirkan Azarin nekat mendatangi Komandan Jenderal, dan memberikan bukti. Sudahlah, Bu. Mau gimana lagi, celetuk Elsa. Telinganya sudah panas mendengar suara sang ibu. Bisa ditebak juga, kakaknya yang sejak tadi duduk di sofa, sudah tak tahan lagi. Sayangnya, dia tak bisa berkutik karena kondisi ini dialah yang bersalah. Apa katamu? Ramlah mendelik tajam pada Elsa. Gimana bisa-bisa tenang? Kakak iparmu itu, menolak bertemu, dan lihat kakakmu ini, hanya diam dan tidak berpikir cara menyelesaikan masalah ini. Ujar Ramlah menggebu-gebu. Ini bukan masalah sepele, Elsa. Pekerjaan kakakmu yang susah payah ibu perjuangkan dengan doa, dukungan moral, dan semuanya ibu lakukan. Sekarang, berada di ujung tanduk. Kamu nggak akan mengerti, Elsa, tidak akan. Kini Elsa, menjadi sasaran empuk Ramlah. Namun, gadis berambut sebahu itu, terlihat tenang. Sekarang gini deh, Bu. Apa yang ingin ibu khawatirkan? Kak Jen kehilangan pekerjaan. Seru Elsa, menatap sang ibu dan Jenderal bergantian. Gak mungkin, Bu. Sejak kapan TNI dipecat gara-gara perselingkuhan? Kalau benar itu terjadi, udah banyak TNI yang dicopot. Anggota TNI, atau abadi negara lainnya kebal hukum, Bu. Ini bukan rahasia umum lagi. Kecuali Kak Jen melanggar HAM dan viral, baru dipecat secara tidak hormat. Tak ada yang menjawab, Jenderal tetap pada posisinya, duduk menunduk dan memegang kepala yang bertumpu di kedua kakinya yang terbuka. Sementara Ramlah terlihat memikirkan perkataan Elsa. Jikapun kakak pada akhirnya berpisah, kakak gak akan kehilangan pekerjaan. Ya,
Paling dapat teguran doang, ucap Elsa dengan santai, tetapi terdengar meyakinkan. Kecuali si Kak Alea. Biar kerjanya di bawah kemiliteran, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan anggota TNI. Apalagi dia dokter baru. Ibu gak peduli dengan dia dulu. Yang ibu pikirkan sekarang itu, kakakmu, sergah Ramlah. Bu, udah deh. Apalagi yang ibu pikirkan. Aku aja yang bukan anggota TNI tahu, Bu. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, ibu pikir mudah. Gak ada yang mudah, Bu. Jadi istri TNI aja sulit apalagi mau berpisah. Elsa meraih ponselnya, dan mencari video yang sempat viral kala itu. Coba deh ibu lihat. Dia menyodorkan ponsel di atas meja. Ini kisah seorang istri TNI yang menggugat suaminya di pengadilan. Hakim ketua baru mengabulkan gugatannya setelah sidang 8 bulan. Bayangin, Bu. 8 bulan. Ramlah belum merespon, dia masih menyimak kisah tersebut dengan seksama. Di mana dalam kasus tersebut, pihak suami tidak pernah muncul di persidangan, sehingga tak pernah terjadi mediasi, alhasil memerlukan waktu hingga 8 bulan, akta cerai baru keluar. Lalu ada lagi video viral, seorang wanita yang mengeluh karena status pekerjaan suaminya masih bertahan, walaupun dia sudah melaporkan ke kantor kasus yang dialami yakni KDRT. Jen. Ramlah beralih menatap jenderal yang belum mengatakan apapun. Kamu dengar, kan tadi? Tanya Ramlah terlebih dahulu, tetapi pria itu hanya diam, bahkan tak merespon sedikit pun. Sekarang ibu serahkan sama kamu. Kamu sudah mengerti harus melakukan apa, kan? Ramlah kembali bertanya, namun kali ini jenderal langsung mengangkat pandangannya, helaan napasnya terdengar berat. Saya sudah memutuskan untuk tidak akan berpisah dengan Aza. Jika Aza tetap bersikukuh, biarkan dia usaha sekuat tenaga, ucap jenderal tanpa beban. Sontak Ramlah dan Elsa kompak membelalakkan mata. Jangan bercanda kamu, Jen. Ibu justru berharap kamu segera selesaikan hubunganmu dengan Aza. Kalau memang seperti kasus dalam video tadi memang benar, ibu ingin kamu segera akhiri, Jen. Ibu gak bisa tenang setiap kali mengingat perkataan pengacara Azarin. Ramlah menghela napas berat, di akhir kalimatnya. Aku tahu, Bu. Tapi tekadku tetap bulat. Aku tidak ingin bercerai. Tegas jenderal. Dia tak mengerti dengan perasaannya sendiri. Setelah terbongkar hubungannya dengan Alea, perasaannya justru lebih takut kehilangan Azarin saat ini. Rasa yang tak hadir di waktu yang salah. Kalau pada akhirnya kamu tidak ingin berpisah, kenapa kamu malah selingkuh dengan Alea, kakak iparmu? Balas Ramlah dengan sengit. Sesaat kemudian Ramlah langsung memijat keningnya yang terasa berdenyut. Dia tak mengerti dengan jalan pikiran jenderal yang tak bisa ditebak. Ibu tidak akan mengerti. Jenderal lantas berdiri seraya menghela napas berat. Hubunganku dengan Alea tidak seperti yang ibu dan Aza pikirkan. Ya, aku akui, aku sudah menikahi Alea, Bu. Dan aku sadar itu salah. Salah besar. Aku sudah melakukan banyak hal dengan dia. Tapi, sudah keenakan, sela Ramlah kesal. Ibu tidak mengerti dengan isi kepalamu, Jen. Kesalnya. Jika bisa memilih, ibu pasti akan memilih Alea. Dia lebih setara dengan kamu. Dia bekerja, dia dokter. Tapi, untuk saat ini, ibu tidak ingin kamu berhubungan dengan wanita siapapun, sebelum kamu bercerai dengan Aza, ujar Ramlah, lalu memukul pelan dadanya. Kamu yang buat masalah, ibu yang harus pasang badan buat memikirkan solusi. Jadi ibu mohon, Jen. Lepaskan Aza, jika kamu menginginkan hidup dengan Alea.
Mereka itu adik kakak kandung, Jenderal. Jatuhnya haram. Tegasnya sambil menunjuk-nunjuk Jenderal. Jenderal mengulas senyum tipis, raut wajahnya tampak menahan kesal. Aku menginginkan Asa, Bu. Bukan Alea. Lalu kamu menikahi Alea untuk apa? Untuk memuaskan nafsumu. Ramlah semakin kesal dengan anak sulungnya. Jika saja suaminya masih hidup, Jenderal pasti sudah mendapat bagian. Jenderal melangkah menuju pintu rumah. Pandangannya menerawang jauh. Saat ini berada di Bogor kediaman sang ibu. Saat penolakan Azarin tadi untuk ke Jakarta, posisinya memang sudah berada di Bogor, dan berencana ke Jakarta jika Azarin menyetujui.